Warta Jemaat Minggu 21 Juni 2020. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan shalom. Karena pembatasan sosial akibat virus COVID-19 atau Corona masih berlaku sampai bulan Juni 2020, maka ibadah minggu pagi ini masih tetap dilangsungkan dalam keluarga masing-masing. Meski ibadah hanya dalam rumah setiap keluarga dan bukan di dalam gereja, tetapi jangan mengurangi suasana, terutama makna peribadahan. Dengan iman kita yakin bahwa Tuhan Yesus Kristus ada hadir dalam ibadah kita saat ini, dan untuk itu mari kita menikmati ibadah minggu pagi ini bersama-sama di keluarga kita masing-masing. Nats pembuka. Kalau orang bijak melihat petaka, bersembunyilah ia, tetapi orang tak berpengalaman berjalan terus, lalu kena celaka. Amsal 3 ayat 22. B. Pengumuman. 1. Ibadah-ibadah. Ibadah-ibadah dalam jemaat, baik ibadah minggu pagi, keluarga, dan unsur dalam minggu berjalan, masih tetap dilaksanakan di masing-masing keluarga. Diharapkan Bapak Ibu keluarga agar masih terus setia mengkoordinir dan mengorganisir ibadah-ibadah tersebut dengan panduan liturgi yang diberikan oleh majelis jemaat. B. Ibadah minggu pagi ini akan dilaksanakan tepat jam 9 waktu Indonesia Timur pagi di tiap-tiap keluarga, dan akan diingatkan dengan bunyi lonceng dari gereja sebanyak 3 kali sebagaimana biasanya pada ibadah minggu pagi, yaitu pukul 7 waktu Indonesia Timur lonceng pertama, pukul 8 waktu Indonesia Timur lonceng kedua, dan pukul 9 waktu Indonesia Timur lonceng ketiga. Pada bunyi lonceng ketiga atau jam 9, tiap-tiap keluarga sudah memulai peribadahan. C. Di dalam peribadahan tersebut tetap ada persembahan, tetapi persembahan bukan yang menjadi utama, melainkan ibadahlah yang menjadi utama, sehingga tidak boleh persembahan menjadi kendala bagi tiap keluarga untuk tidak melaksanakan ibadah. D. Berdasarkan surat masuk dari BP Klasis Port Numbai nomor 118/A Gatar 1.1 A garing 6 Romawi garing 2020 tanggal 14 Juni 2020 perihal serah terima Ketua Majelis Jemaat. Maka pada ibadah minggu pagi ini akan dilaksanakan ibadah khusus di gedung gereja yang melangsungkan serah terima jabatan Ketua Majelis Jemaat dari Pendeta Lukius Matui STH kepada Pendeta Nova Iriani Leaua SSI Teol. 2. Ibadah minggu. Ibadah minggu di gedung gereja secara normal baru untuk dilaksanakan direncanakan pada awal bulan Juli dengan tetap memperhatikan kebijakan dari pemerintah kota. Dan pada ibadah tersebut dilaksanakan sebanyak 3 sesi. Yang pertama jam 6.30 waktu Indonesia Timur sesi pertama, dan sesi kedua jam 9 waktu Indonesia Timur, dan sesi ketiga jam 15.30 waktu Indonesia Timur. Jemaat yang akan menghadiri ibadah tersebut akan dijadwalkan menurut week masing-masing. Setiap warga jemaat yang menghadiri ibadah tersebut wajib memperhatikan protokol pencegahan COVID-19 yang ditetapkan oleh pemerintah. Dengan protokol tetap yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut. A. Wajib menggunakan masker. B. Sebelum memasuki gedung gereja, warga jemaat wajib diukur suhu tubuh. Apabila terdapat suhu di atas normal, maka majelis akan menyarankan untuk
kembali beristirahat di rumah dan mengikuti ibadah di rumah. C. Sebelum masuk gereja cuci tangan dan duduk sesuai yang diatur oleh majelis jemaat. D. Bagi warga jemaat yang memiliki riwayat penyakit bawaan yang rentan dengan penyebaran virus corona agar tetap beribadah di rumah saja, termasuk anak balita. 3. CD jemaat. Peneguhan CD jemaat baru direncanakan dilaksanakan pada bulan Juli ketika ibadah sudah mulai berlangsung secara normal di gedung gereja. Kepada para calon CD baru jemaat dan keluarga agar tetap sabar dan mempersiapkan diri. 4. Berita duka. Telah berpulang ke rumah Bapa di sorga almarhumah Ibu Rosmaya Siagian Sibarani, meninggal di RSUD Dok 2 Jayapura pada hari Kamis 18 Juni 2020 dan jenazah telah dimakamkan pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020 pukul 12.30. Majelis Jemaat GKI Kanan Perumnas 4 Panambulan menyampaikan turut berduka cita. Kiranya Tuhan sumber penghiburan akan menghibur dan menguatkan keluarga yang ditinggalkan. 6. Ucapan terima kasih. Majelis dan Jemaat GKI Kanan Perumnas 4 menyampaikan terima kasih kepada keluarga Victor PKI yang telah membantu memberikan bahan natura kepada para pendeta yang ada di Kota Jayapura dan kepada 12 orang janda di lingkungan Jemaat GKI Kanan Perumnas 4 Padang Bulan. Kiranya Tuhan sumber berkat akan memberkati keluarga. C. Himbauan. Dengan adanya kebijakan pemerintah untuk menerapkan atau melaksanakan normal baru, maka kita akan memasuki tahap dan pola hidup yang baru. Untuk itu dihimbau kepada setiap warga jemaat dalam melaksanakan normal baru agar tetap memperhatikan dan menjalankan prosedur atau standar yang ditetapkan oleh pemerintah dengan disiplin. D. Ucapan terima kasih. Demikian warta jemaat GKI Kanan Perumnas 4 Padambulan pada Minggu pagi ini. Atas perhatian Bapak Ibu Saudara Jemaat, diucapkan terima kasih. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi. Di pada Minggu pagi hari ini kita kembali akan merenungkan sabda firman Tuhan yang terpilih di dalam surat Paulus kepada jemaat di Korintus, 1 Korintus 14 ayat 26 sampai 40. 1 Korintus 14 ayat 26 hingga ayatnya yang ke-40. Dari pembacaan ini, tema yang akan kita renungkan bersama-sama ialah Roh Kudus menuntun seseorang bertindak sopan dan teratur dalam ibadah. Soli Deo Gloria adalah salah satu istilah ungkapan iman yang dicetuskan oleh teolog Kristen pada abad Reformasi, kira-kira sekitar abad 16 sampai 17. Arti dari istilah ini adalah hanya Tuhan yang dimuliakan, atau pujian hanya bagi Tuhan. Soli Deo Gloria diketahui dimunculkan oleh Calvin. Jika Luther mencetuskan sola fide, iman merupakan anugerah, maka Calvin dengan Soli Deo Gloria, hanya Tuhan yang dimuliakan. Artinya Bapak Ibu Saudara-saudara, gereja tidak membutuhkan orang-orang hebat yang mencari pengakuan dari orang lain dan menggunakan pelayanan sebagai sarana aktualisasi diri.
Gereja tidak membutuhkan orang-orang bertalenta yang berambisi menjadikan diri mereka sebagai aktor utama dalam peribadatan. Fokus dalam ibadah bersama adalah Allah. Yang kedua orang lain, dan yang terakhir baru kita. Jika tiga hal ini diterapkan secara serius dalam setiap ibadah, semua pihak akan mendapatkan sukacita. Allah bersukacita atas pujian kita, orang lain dikuatkan oleh kehadiran Allah dan karunia rohani kita, bahkan kita sendiri juga dibangun oleh kehadiran Allah dan karunia rohani orang lain. Nah, saudara-saudara, ada suatu grup band yang hendak melakukan konser musik. Grup band itu terdiri dari beberapa pemain musik. Ada pemain gitar, ada pemain bass, ada pemain keyboard, ada pemain bandnya, ada vokalisnya, ada perkusi. Apa yang terjadi jika setiap pemain memainkan musiknya dengan tidak mengikuti aturan atau irama musik? Pastinya akan menghasilkan bunyi yang bising, kacau, dan bunyinya menyakitkan telinga atau fals kedengaran. Akhirnya tidak membuat orang tertarik untuk mendengar musik itu. Bahkan orang tidak bisa menikmati musik tersebut. Hal yang sama juga terjadi dalam ibadah. Jika orang dalam ibadah itu tidak berlangsung berdasarkan aturan dan kesopanan yang jelas, maka akan menimbulkan kekacauan dan tidak dinikmati oleh Tuhan dan umat. Hal inilah yang menjadi masalah dalam pertemuan ibadah jemaat di Korintus. Dengan karunia-karunia yang dimiliki oleh pelayan dan jemaat, mereka menggunakan itu tanpa aturan, kacau balau, tanpa kesopanan yang baik. Padahal kita tahu bersama bahwa Roh Kudus itu menuntun umat Tuhan supaya beribadah kepadanya dengan sopan dan teratur. Kita bisa lihat itu pada ayatnya yang ke-40 atau ayat terakhir dari bacaan kita. Nah, saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasih, dalam 1 Korintus pasal 14 ini Paulus memberi pengertian dan menjelaskan secara baik bagaimana karunia yang ada itu dapat digunakan, dapat dipakai menjadi rangkaian liturgi yang indah. Dalam setiap ibadah, ditata, diatur, digunakan dengan sopan, sehingga dari peribadatan itu menyenangkan Tuhan. Sekarang yang menjadi pertanyaan buat kita adalah, apa penyebab sehingga ibadah yang berlangsung di tengah-tengah jemaat itu tidak sopan dan teratur? Keluarga jemaat Tuhan yang Kristus kasihi, penyebab ibadah jemaat berlangsung tidak sopan dan teratur dalam bacaan kita di saat ini, ayat 26 sampai 40, yang pertama, adanya kesombongan rohani dalam ibadah. Kita bisa lihat ayat 26, ayat 34, dan ayatnya yang ke-35. Paulus menulis di situ begini: bila kamu berkumpul, hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu, yang seorang mazmur, yang lain pengajaran, atau penyataan Allah, atau karunia bahasa roh, atau karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Tetapi semuanya itu harus dipergunakan untuk membangun. Dalam ibadah bersama, masing-masing memikirkan pertumbuhan rohani orang lain. Ayatnya yang ke-26 bagian B. Menggunakan karunia rohani dalam ibadah bersama itu satu hal. Tetapi membangun orang lain melalui karunia yang kita miliki itu adalah hal yang berbeda. Nah, jemaat Korintus ini sangat antusias dalam menggunakan karunia mereka. Namun motivasinya bukan untuk orang lain,
bahkan bukan untuk Tuhan, melainkan untuk kesombongan diri. Karunia rohani telah dijadikan sebagai tanda kerohanian yang tinggi, bukan lagi sebagai simbol pelayanan yang rendah kepada orang lain. Di sini Paulus menegur dan menjelaskan jemaat dalam hal beribadah. Mengapa begitu, jemaat Tuhan? Karena ketika beribadah, anggota jemaat Korintus lebih suka memamerkan karunia dalam ibadah itu. Yang satu menyanyikan mazmur oleh karena ilham, yang lain memberi pengajaran atau pewahyuan secara bersamaan tanpa menunggu giliran masing-masing. Yang satu berbahasa roh, yang lain berbahasa roh juga tanpa ada yang mengartikan atau menafsirkan dari bahasa roh itu. Dan itu berlangsung secara tidak teratur. Akhirnya semua berlangsung dalam keributan. Sudah tidak ada suasana yang syahdu lagi dalam peribadatan. Pertanyaannya, dapatkah ini membangun? Jawabannya tidak. Jika kita pikirkan, kita renungkan, padahal semua ibadah itu harus mempertimbangkan bagian yang Paulus bilang pada ayatnya yang ke-26 bagian terakhir, tetapi semuanya itu harus dipergunakan untuk membangun. Jadi karunia-karunia yang diberikan Tuhan kepada jemaat, tiap-tiap orang tujuannya adalah pembangunan atau membangun, bukan mencari sombong atau berlomba-lomba menonjolkan diri siapa yang paling hebat untuk dipuji. Menjadi penting bagi kita saat ini keragaman rohani, karunia rohani yang kita miliki adalah tanda positif bagi suatu jemaat atau gereja. Semakin beragam karunia di suatu tempat, semakin meratap pertumbuhan rohani mereka di sana. Sebab masing-masing karunia itu memiliki keunikan dan tujuan tersendiri. Jika setiap jemaat tidak iri dengan karunia yang orang lain atau warga jemaat yang lain dan menggunakan karunia mereka masing-masing dengan cara yang benar, sebuah gereja atau jemaat akan menjadi semakin kuat. Sebaliknya, gereja dapat menjadi sebuah makam apabila anggota-anggotanya mengubur karunia-karunia mereka. Dalam ayat 34 dan 35 Paulus juga menekankan soal perempuan untuk berdiam diri dan tidak berbicara dalam pertemuan ibadah. Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, di sini bukan berarti perempuan itu tidak boleh berbicara atau bersaksi atau melayani Tuhan. Tetapi yang terjadi dalam konteks jemaat di Korintus, cara perempuan-perempuan itu mereka bersaksi atau melayani Tuhan, bernubuat, mereka berdoa bernubuat tanpa tudung kepala. Kita bisa lihat pasal 11 ayatnya yang kelima, tanpa tudung kepala bagi kebiasaan pada masa itu di Korintus, daerah sekitar wilayah pelayanan Paulus pada waktu itu sama saja dengan menghilangkan derajat antara laki-laki dan perempuan dan menempatkan diri mereka sejajar dengan kaum laki-laki. Akhirnya itu menimbulkan kesombongan tersendiri bagi para perempuan, sehingga membuat mereka tidak lagi menghargai bahkan menghormati laki-laki. Nah, hal inilah yang dikecam Paulus, sehingga dalam konteks itu perempuan-perempuan sebaiknya diam dan nanti bertanya kepada suaminya jika di rumah mereka. Bagian yang kedua yang membuat ibadah itu tidak berlangsung dengan sopan dan teratur, yaitu tidak memahami aturan penggunaan karunia dalam ibadah. Ayatnya yang ke-27 dan ayatnya yang ke-31. Dalam ayat ini Paulus meletakkan beberapa aturan
untuk perilaku jemaat dalam hal beribadah. Yang pertama mengenai bahasa roh. Paulus memerintahkan agar tidak lebih dari 2 atau 3 orang yang melakukannya dalam satu pertemuan ibadah, dan tidak bersamaan, tetapi bergantian, satu demi satu, begitu selanjutnya 2-3 orang. Dan bahkan mengenai bahasa roh ini tidak boleh dilakukan kecuali ada orang lain atau orang yang berbahasa roh itu diberi karunia untuk mengartikan atau menafsirkan. Jadi ada orang yang mendapatkan karunia bahasa roh, ada orang yang mendapatkan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Jika hal ini ada, maka 2 karunia itu bisa berlangsung secara bergantian. Dan pada saat yang sama, iman para pendengar jemaat itu diteguhkan dari karunia-karunia itu. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, karunia Roh Kudus itu bermuara pada kemuliaan Allah, bukan kemegahan pribadi manusia. Yang kedua mengenai bernubuat. Paulus juga memerintahkan hanya 2 atau 3 orang yang berbicara dalam satu pertemuan ibadah. Kita lihat ayatnya yang ke-31. Dan ini dilakukan secara bergantian, bukan sekaligus atau bersamaan. Hal itu juga terjadi, maka orang lain harus memeriksa, menilai apa yang disampaikannya, apa yang disampaikan orang yang bernubuat itu, apakah benar-benar berasal dari Tuhan atau bukan. Bisa saja ada nabi-nabi palsu atau orang-orang yang hanya berpura-pura mendapat ilham atau wahyu dari Tuhan. Nabi-nabi yang benar harus menilai mereka ini dan mencerna setiap perkataan yang disampaikan, dibawa dalam doa kepada Tuhan, sehingga dapat mengungkapkan siapa yang benar-benar mendapat wahyu dari Allah dan siapa yang bukan. Bagian yang ketiga mengenai seorang yang mendapat wahyu atau penyataan, Paulus memerintahkan supaya nabi-nabi itu berdiam diri sejenak dan membiarkan orang yang mendapat wahyu itu mengucapkan wahyu yang ia sampaikan, yang ia dapat. Dan kita bisa lihat itu pada ayatnya yang ke-30. Nah, saudaraku yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, bagian yang ketiga dari pembacaan kita, mengapa ibadah itu tidak berlangsung dengan sopan dan teratur? Karena mereka tidak mengerti mengapa karunia-karunia itu ada dalam ibadah. Yang pertama tadi adanya kesombongan rohani dalam ibadah. Yang kedua tidak memahami aturan penggunaan karunia dalam ibadah. Dan yang ketiga tidak mengerti mengapa karunia-karunia itu Tuhan berikan untuk digunakan dalam ibadah. Kita bisa lihat ayatnya yang ke-31 sampai 40. Kekacauan yang terjadi saat ibadah secara khusus di jemaat Korintus disebabkan karena jemaat tidak memahami alasan mengapa karunia-karunia itu ada dalam jemaat. Orang Kristen dapat menjadi pembangun bila mereka mulai menolak untuk menjadi perusak. Sekali lagi, orang Kristen dapat menjadi pembangun bila mereka menolak untuk menjadi perusak. Dalam ayat 26, 31 sampai 40, Paulus memberikan alasan yang tepat tentang karunia-karunia yang ada dalam jemaat. Bapak Ibu perhatikan, yang pertama untuk kepentingan jemaat, yang kedua supaya jemaat dapat belajar dan beroleh kekuatan atau dibangun dalam iman, dan yang ketiga supaya jemaat menikmati dan merasa berkat damai sejahtera yang dari Tuhan, dan hal itu dibagikan kepada orang lain. Keluarga yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari pembacaan perenungan firman Tuhan yang kita baca dan kita simak bersama-sama ini memberikan kita gambaran hari ini bahwa ibadah itu tujuannya bukan hanya soal menyanyi, bukan hanya soal memberi persembahan, bukan hanya soal mendengarkan firman Tuhan, tetapi ibadah juga bertujuan untuk saling membangun
atau menguatkan jemaat yang satu dengan yang lain. Dan jika kita melakukan itu dengan motivasi supaya ingin dilihat orang, ingin dipuji, atau mencari kesombongan, maka hal itu adalah dosa. Dan dosa itu membuat ibadah kita kacau di hadapan Tuhan dan membuat Tuhan tidak berkenan kepada segenap kita sekalian. Yang kedua, selain hal di atas, ibadah yang menyenangkan Tuhan juga harus memperhatikan aspek sopan dan teratur. Itu sebabnya ketika umat beribadah kepada Tuhan, dibutuhkan liturgi yang akan menuntun umat dapat mempersembahkan korban yang terbaik bagi Tuhan, tapi juga menuntun supaya pujian itu berlangsung dengan teratur, bahkan dari awal sampai dengan selesainya ibadah yang berlangsung itu berlangsung dalam keteraturan. Salah satu contohnya yang kita bisa lihat dalam liturgi yang sering kita jumpai dalam ibadah-ibadah minggu. Hari ini kita beribadah di rumah-rumah. Pada bulan-bulan 4 bulan yang lalu kita masih beribadah di gereja. Ada liturgi minggu 1 dan minggu 2. Contohnya dalam liturgi minggu 1, Bapak Ibu, kalau kita perhatikan, pertama itu dimulai dengan kata-kata pembukaan dan salam atau votum dan salam. Hal itu mau menggambarkan kepada kita sekalian, ketika hendak beribadah, umat harus berdiri, memuji Tuhan sebagai wujud menghormati Tuhan yang akan hadir dalam ibadah itu. Setelah Tuhan hadir, pemimpin ibadah akan membuka dan menyerahkan ibadah itu dengan nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Lalu dia memberikan salam dari Tuhan untuk jemaat. Lalu setelah votum dan salam, ada nyanyian menyambut salam dari Tuhan. Lalu jemaat menerima hukum Tuhan. Di situ jemaat dalam keadaan berdiri. Hukum Tuhan ini menjadi cermin bagi jemaat, bagi setiap orang percaya dalam kehidupannya. Setelah dia menerima hukum Tuhan, ada pengakuan dosa. Karena ia bercermin dan hidupnya tidak benar di hadapan Tuhan, ia mengaku dosa. Lalu menerima berita anugerah. Diselingi dalam setiap bagian-bagian itu dengan puji-pujian terkait dengan hukum Tuhan. Maksud saya terkait dengan merendahkan diri dan mengaku dosa. Bahkan juga terkait dengan menerima berita keampunan. Ketika menerima berita keampunan, dengan kepercayaan diri yang sungguh, umat berdiri di hadapan Tuhan dan mengaku iman percayanya. Setelah mengaku iman percaya, firman Tuhan itu diberitakan. Setelah mendengar firman Tuhan, sebagai rasa syukur atas firman Tuhan itu, jemaat memberikan persembahan syukur. Lalu didoakan dalam doa syukur dan syafaat, dan akhirnya diakhiri dengan pujian dan menerima berkat Tuhan. Nah, saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, itu sebagian dari bagaimana kita belajar supaya ibadah itu dia berlangsung dalam sopan dan teratur. Gereja mengaturnya dalam tata ibadah. Ada tata ibadah unsur, ada tata ibadah week, dan segala sesuatu itu perlu dipersiapkan. Pelayan ibadah perlu mempersiapkan diri dengan baik. Bahkan liturgos juga perlu mempersiapkan diri dengan baik. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, sudah kurang lebih 16 minggu sejak bulan Maret kita beribadah di rumah masing-masing, mengikuti panduan dari majelis jemaat. Dan pada awal bulan Juli nanti kita akan kembali beribadah kepada Tuhan di dalam gedung gereja. Namun dengan mengikuti protokol kesehatan yang sudah dipersiapkan, yang juga merupakan anjuran dari pemerintah. Suasana pada waktu itu akan berbeda. Bila selama ibadah yang berlangsung di rumah kurang lebih 4 bulan ini kita jalani dengan baik,
Saya percaya bahwa kuasa Roh Kudus turut memampukan kita untuk mengembangkan karunia-karunia yang ada pada kita. Yang biasanya di ibadah minggu kita hanya duduk diam, tapi di ibadah-ibadah rumah masing-masing kita lebih aktif untuk berbicara. Nah, karunia-karunia itu Roh Kudus menuntunnya, dan kita bisa persembahkan itu kelak dalam ibadah jemaat secara bersama. Setiap orang pasti rindu berkumpul dalam satu persekutuan jemaat seperti sebelum pandemi ini. Dan kerinduan itu dapat kita nyatakan lewat berbagai karunia yang saudara miliki. Salah satu karunia yang kita miliki di tengah-tengah jemaat ini, di tengah-tengah pandemi virus corona, majelis jemaat bersama dengan jemaat boleh hadir multimedia GKI Kanaan. Dan saya percaya itu merupakan karunia yang Tuhan anugerahkan kepada pemuda-pemuda dalam jemaat sebagai bahagian untuk membangun jemaat. Dan saya percaya juga Bapak Ibu, saudara-saudara, pemuda dan anak-anak mempunyai karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Gunakanlah karunia-karunia yang kita miliki untuk membangun, yang tujuannya ialah Soli Deo Gloria, hanya untuk kemuliaan Tuhan. 1 Petrus pasal 4 ayat 11 berkata begini, jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Selamat memasuki minggu kerja yang baru. Kiranya Roh Kudus yang menuntun kehidupan setiap orang akan menuntun kita supaya hanya Tuhan yang dipermuliakan dalam seluruh karunia yang Tuhan memberikan. Soli Deo Gloria. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, kami telah selesai membaca dan merenungkan sabda kebenaran firman-Mu. Mampukanlah kami dengan pekerjaan Roh Kudus, supaya firman yang kami renungkan bersama-sama dapat mengarahkan kami untuk mengerti dan memahami setiap karunia yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami, baik selaku orang dewasa, orang tua, pemuda, bahkan anak-anak. Karunia-karunia yang Tuhan berikan itu kami pahami dan kami terima bukan sebagai karunia yang kami gunakan untuk kepentingan kami pribadi, tapi semata-mata karunia itu Tuhan berikan supaya dapat digunakan berguna bagi orang lain, membangun orang lain, dan daripadanya hanya Tuhan yang dimuliakan. Tuhan, kami menyadari sungguh bahwa terkadang kami merasa malu, bahkan menganggap kami tidak memiliki karunia, sehingga hal itu membuat kami lebih berdiam atau pasif dalam setiap ibadah-ibadah. Tapi kami bersyukur Tuhan, lewat pandemi ini juga Tuhan menggerakkan supaya ada ibadah-ibadah berlangsung di rumah, dan Tuhan menuntun supaya kami juga, baik selaku bapa, ibu, pemuda dan anak-anak, boleh aktif dalam ibadah-ibadah yang berlangsung dalam rumah-rumah kami. Hal itu membuat kami mengembangkan diri-diri kami, berbicara, memimpin peribadatan,
membawa liturgi, berbagai hal yang kami lakukan dalam tiap ibadah-ibadah kami. Sekiranya mungkin Tuhan mengaruniakan kami kemampuan untuk melatih diri, mengembangkan karunia-karunia yang ada pada kami. Supaya nama Tuhan saja yang dipermuliakan ketika kelak kami berjumpa dalam sebuah ibadah jemaat. Di dalam gedung ibadah, kami beribadah kepada Tuhan dengan sopan dan teratur, lalu mempersembahkan karunia-karunia yang kami miliki untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dan setiap kami saling membangun satu dengan yang lainnya. Terima kasih Tuhan Yesus Allah kami yang hidup. Di pagi hari ini kami berdoa untuk setiap keluarga-keluarga di tengah-tengah jemaat GKI Kanaan Perumnas 4. Dalam peribadatan mereka di rumah mereka masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan mereka. Para kaum bapa dalam jemaat Tuhan urapi dan kuduskan supaya menjadi imam yang bertanggung jawab dalam rumah. Tuhan urapi dan kuduskan setiap ibu-ibu yang Engkau pilih dan tentukan menjadi penolong dan pendamping bagi suami dan anak-anak mereka. Bahkan Tuhan karuniakan kepada pemuda dan anak-anak sekalian untuk menghargai dan menghormati orang tua kami. Dan menjadikan kehidupan anak-anak di dalam jemaat kehidupan yang takut akan Tuhan. Hamba berdoa secara khusus ya Tuhan bagi pelaksana harian majelis jemaat dengan seluruh program yang dipersiapkan, yang sudah dijalankan, bahkan yang akan dijalankan. Di tengah-tengah pandemi corona ini, majelis jemaat juga melakukan tindakan penyemprotan pelayanan kasih. Tuhan memberkati setiap pelayanan yang mereka berikan, supaya daripadanya memberikan dampak yang baik untuk pekerjaan pelayanan di dalam rumah Tuhan dan mendatangkan berkat bagi setiap jemaat. Hamba juga berdoa bagi persiapan di tengah-tengah jemaat yang dilakukan oleh majelis jemaat untuk ibadah yang akan berlangsung di bulan Juli nanti. Dengan mengikuti protokol kesehatan, umat Tuhan akan dihimpunkan kembali di dalam bait-Mu yang kudus. Oleh sebab itu Tuhan, karuniakan kepada setiap hamba-hamba Tuhan untuk dapat mempersiapkan segala sesuatu dengan baik, supaya kerinduan segenap umat Tuhan untuk beribadah kembali dalam persekutuan jemaat dapat berlangsung dengan keadaan penuh damai dan sejahtera. Hamba berdoa ya Tuhan bagi segenap para pelayan di tengah-tengah jemaat, Bapak Pendeta Matui, Ibu Pendeta Leaua, bersama dengan para pendeta di tengah-tengah jemaat, Tuhan kuduskan dan berkati kehidupan mereka, supaya mereka terus menjadi penyambung lidah Allah untuk menyuarakan kebenaran Tuhan di tengah-tengah dunia yang semakin jahat ini. Bersama dengan seluruh penatua dan siamas, badan pelayan unsur guru-guru sekolah minggu, Tuhan karuniakan kemampuan hikmat yang berasal daripada Tuhan, supaya kami terus melayani Tuhan sampai Tuhan datang. Hamba berdoa ya Tuhan bagi pekerjaan jemaat sebagai pegawai negeri, wira swasta, apapun yang dikerjakan, Tuhan kuduskan dan berkati. Tuhan curahkan berkat yang melimpah dalam pekerjaan mereka, supaya daripadanya ada kecukupan lumbung-lumbung berkat dalam tiap-tiap rumah jemaat. Dan hal itu mendatangkan ungkapan syukur, hormat, dan terima kasih kepada Tuhan. Secara khusus hamba berdoa bagi setiap anggota jemaat yang bekerja sebagai tenaga kesehatan, tim gugus COVID-19, Tuhan memberkati seluruh jerih lelah mereka. Tuhan jaga dan lindungi kehidupan mereka. Bahkan Tuhan jadikan kehidupan mereka sebagai alat untuk mendatangkan kesembuhan bagi setiap orang-orang
yang dilanda kesakitan oleh karena virus ini. Hamba juga berdoa ya Tuhan Yesus bagi setiap anak-anak kami yang dalam pertumbuhan, ibu-ibu yang mengandung, anak-anak batita sampai perguruan tinggi. Tuhan karuniakan kepada mereka hikmat, pengetahuan, bahkan kesehatan serta kekuatan. Supaya anak-anak kami terus bertumbuh dalam penyertaan dan kasih setia Tuhan. Mereka bertumbuh di dalam keluarga-keluarga yang hidup takut akan Tuhan. Dan masa depan mereka dijamin oleh Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus Allah kami yang hidup. Kami berdoa, kami akan memasuki minggu kerja yang baru. Kiranya Engkau menuntun dan menyertai kami, memberkati seluruh langkah hidup kami. Jauhkan daripada kami sakit, penyakit, mara bahaya, bahkan maut sekalipun. Supaya daripadanya hidup dan pekerjaan kami semata-mata hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Jika dalam ibadah ini Tuhan ada anggota jemaat yang terbaring oleh karena sakit, hamba berdoa dalam nama Yesus Kristus, Tuhan pasti menyembuhkan mereka. Makanan dan minuman, obat-obatan Tuhan kuduskan dan berkati, terlebih tubuh yang menerimanya. Tuhan kuduskan dan berkati, supaya daripadanya nama Tuhan yang dipuji dan dipermuliakan atas kesembuhan terhadap setiap peristiwa iman yang dirasakan terhadap pergumulan hidup segenap anggota jemaat yang sedang bergumul. Terima kasih Tuhan Yesus Allah kami yang hidup. Pada saat ini juga kami membawa seluruh persembahan syukur oleh karena Tuhan telah memberkati kehidupan rumah tangga kami, pekerjaan kami. Dan kami persembahkan itu kepadamu ya Tuhan. Kuduskan dan berkati supaya persembahan ini menjadi alat kesaksian bagi namamu di atas tanah ini. Dalam nama Yesus Tuhan yang sudah memulai pekerjaan di tanah ini, kami berdoa. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Selamat beribadah di rumah masing-masing. Shalom.